Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama pembelahan sel, kedua sistem reproduksi manusia, ketiga penyakit pada sistem reproduksi dan yang terakhir pola hidup sehat untuk menunjang kesehatan sistem reproduksi. Poin pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau yang disebut haploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah M disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis ini bisa disebut juga dengan pembelahan reduksi. Lanjut poin kedua, kita akan bahas tentang sistem reproduksi manusia. Organ reproduksi pada laki-laki. Struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki ialah sebagai berikut. Tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi organ kemih dan organ intim bagian dalam. Asderens berfungsi untuk menghubungkan epidimis dan uretra. Penis sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersiat asam. Kandung kemih untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Esikula seminalis menghasilkan atat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Selanjutnya proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada tubuh tubulus seminirus yang terjadi dalam beberapa tahap yaitu, pertama, sel induk sperma atau spermatogenesis bersiat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Kedua, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis hiji membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersiat haploid atau N. Ketiga, spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2 membentuk spermatid yang bersiat haploid N. Terakhir, spermatid mengalami perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatoa yang matang. Lanjut, organ reproduksi pada perempuan. Struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan yaitu, inudibulum atau ibrai, merupakan ujung dari tuba alopi yang berfungsi untuk menangkap om yang dilepas ovarium. Ovarium, struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah yang terletak di samping kanan dan kiri rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur atau om. Seriks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka lebar ke arah agina. Ula berfungsi untuk melindungi agina. Agina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, dan saluran mengalirnya darah menstruasi serta sebagai saluran keluarnya bayi. Uterus atau rahim, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat igot tumbuh dan kembang. Oiduk sebagai tempat fertilisasi. Selanjutnya, proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau om yang terjadi di ovarium. Proses pembentukan terbagi beberapa tahap yaitu, pertama, oogenis akan memperbanyak diri dengan membelah diri berulang kali secara mitosis, membentuk oosit primer. Kedua, oosit primer mengalami meiosis pertama yang menghasilkan 2 sel berbeda ukuran, yaitu oosit sekunder berukuran besar dan polosit primer berukuran kecil. Ketiga, bila ada penetrasi sperma dan terjadi pembuahan, oogenesis akan dilanjutkan pada pembelahan meiosis tahap kedua, oosit sekunder membelah menjadi 2 yaitu ootit berukuran besar dan polosit sekunder berukuran kecil. Terakhir, polosit primer membelah menjadi 2 polosit sekunder sehingga pada akhir oogenesis dihasilkan 3 polosit badan polar dan 1 ootit yang berkembang menjadi om. Net, siklus menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah, lendir dan sel-sel epitel penyusun dinding rahim.
Siklus menstruasi ada 3 tahap, yaitu pertama, ase menstruasi, terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar kedua hormon tersebut menyebabkan lepaskan sel telur dari dinding rahim disertai robek dan luruhnya dinding rahim sehingga terjadi pendarahan. Yang kedua, ase praovulasi atau olikuler. Pada ase ini hormon memacu pematangan olikel dan merangsang olikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Ketiga, ase ovulasi. Ase ovulasi terjadi pada hari ke-4, jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, peningkatan kadar estrogen menghambat keluarnya hormon, kemudian kelenjar pituitari mengeluarkan hormon LH. Hormon ini memicu pengeluaran sel telur dari olikel yang telah matang, proses ini disebut ovulasi. Net pembuahan dan kehamilan. Yang pertama, ertilisasi, adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk igot. Proses ini terjadi di dalam tuba alopi. Kedua, kehamilan. Terjadi apabila igot yang terbentuk setelah terjadinya ertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio dan bergerak menuju rahim, kemudian tertanam implantasi ke dalam dinding rahim. Ketiga, embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 8 bulan hiji 0 hari atau sekitar 7 minggu. Perkembangan embrio dalam rahim dapat dibagi menjadi beberapa periode. Trisemester pertama, kondisi janin sudah berukuran kurang lebih 5 cm. Janin terletak pada tali pusar yang terhubung pada plasenta dan terlindungi oleh kantong ketuban. Pada akhir trisemester pertama, janin terlihat seperti miniatur manusia, jenis kelamin biasanya sudah nampak dan detak jantung dapat terdeteksi. Trisemester 2, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin, perbaikan struktur menjadi lebih detail, janin mulai bergerak aktif, mata janin sudah membuka dan membentuk gigi. Trisemester 3, kondisi janin, sistem respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan bernaas di lingkungan luar, janin mengembangkan mampu mengatur suhu tubuh sendiri, otot mulai menebal, tulang mulai mengeras. Terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Pada saat lahir bayi berukuran sekitar 5 cm dengan berat sekitar 2 kg. Poin ketiga, beberapa penyakit pada sistem reproduksi. Pertama, penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderita. Upaya pencegahannya, memilih pergaulan yang baik, hindari konsumsi obat-obatan terkadang, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan positif dan pola hidup sehat serta olahraga secara teratur. Kedua, penyakit silis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Upaya pencegahannya, tidak melakukan perilaku seks yang menyimpang, setia kepada pasangan, melakukan kegiatan positif, dan periksa penyakit kelamin secara rutin. Poin keempat, pola hidup sehat untuk menunjang kesehatan sistem reproduksi. Di antaranya sebagai berikut. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari, menggunakan handuk yang bersih, kering, tidak lembar dan bau, menggunakan celana dalam yang berbahan lembut, rajin mencuci tangan sehabis buang air besar, bagi wanita. Ganti pembalut sesering mungkin, membilas organ reproduksi dengan bersih setelah buang air ataupun buang air besar, hindari minuman beralkohol, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal. Sistem reproduksi manusia adalah salah satu sistem yang kompleks dan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Proses-proses seperti spermatogenesis dan oogenesis menjadi kunci pembentukan sel reproduksi, didukung oleh peran masing-masing organ reproduksi pada laki-laki dan wanita. Selain itu, pemahaman mengenai siklus menstruasi serta cara menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat terjadi. Dengan menjaga pola hidup sehat dan mengedukasi diri, kita dapat mendukung kesehatan sistem reproduksi secara optimal. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang sistem reproduksi manusia. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan reproduksi, karena itu adalah bagian dari investasi masa depan kita. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.